Nah, sekarang kita masuk ke skill yang keenam, skill terakhir untuk sesi kali ini saat ini dengan saya, itu skill 6. Judul skillnya adalah menjawab implied detail questions. Sekarang ada hal baru nih, implied, yes, implied. Oh, yakin deh saya udah tahu semuanya implied itu apa. Bahasa Indonesianya kalau kita mau lebih akrab dengan kita yaitu tersirat. Makna tersiratnya apa? Kalau stated dan unstated itu makna yang tersurat. Ada stated makna yang tersurat. Kalau unstated makna yang tidak ada dibahas. Kalau implied dia sebenarnya dibahas di dalam teks itu, tapi maknanya tersirat. Nah, tugas kita ketika menemui soal dalam bentuk implied ini adalah mengambil kesimpulan. Nah, ini tugas kita, mengambil kesimpulan. Saya ulangi lagi bahwa implied detail questions itu, implied itu kita istilahkan dengan makna yang tersirat, yang artinya adalah ini dia yang ditanyakan itu dibahas sebenarnya di dalam teks, tapi tidak terang-terangan disodorkan informasinya. Nah, tapi kita yang mengambil kesimpulan dari informasi yang disebarkan di dalam teks itu. Kita ambil kesimpulan dari penjelasannya. Nah, itu tugas kita, mengambil kesimpulan. Itu contoh, itu adalah pertanyaan implied. Ya, kita ambil kesimpulan. Nah, ciri-ciri untuk implied detail questions ini bagaimana? Nah, ini kan sama dengan yang pelajaran kita di skill 5 sama skill 4 ya. Ada ciri-cirinya dan ada cara penyelesaiannya. Unstated ada ciri-cirinya. Pronoun referent ada ciri-cirinya. Implied juga ada ciri-cirinya. Nah, untuk implied ini si pertanyaan akan membawa kata implied atau inferred atau likely atau probably. Nah, jika ada kata ini dalam pertanyaan, berarti dia menanyakan makna yang tersirat di dalam teks yang ditanyakan itu. Kalau mau lihat buku, ini ada pada halaman 117 ya. On page 117. Contohnya, kalau saya bisa baca di halaman 117 ini, contoh pertanyaannya adalah it is implied. Nah, kan kata-kata implied lagi tuh, it is implied atau it can be inferred from the passage that, atau it is most likely that, ada likely di sana, berarti dia menanyakan makna yang tersirat. Atau what probably happened. Pokoknya dalam bentuk variasi apapun, jika ada kata implied, inferred, likely, atau probably, ini dia menanyakan makna yang tersirat, yang kita harus mengambil kesimpulan dari penjelasan yang dijelaskan di teks. Oke, ini dia kategori implied detail questions. Right. Cara menjawabnya bagaimana? Secara keseluruhan ini sama saja dengan cara menjawab soal yang lain. Kita nggak terpaku kepada teks gitu, kita langsung ke jawabannya. Jadi ini cara menjawabnya adalah seperti ini. Kita tetap mencari membaca soal itu dengan baik, kita tentukan apakah ada ciri-ciri implied detail question di sana, dan kemudian kita cari keyword yang ditanyakan di soal, lalu kita cari keyword itu di dalam teks, kita baca sekitaran keyword itu dan kita pahami. Nah, ini bagian yang paling penting ya, ini yang paling penting karena ingat dia tidak dijelaskan secara terang-terangan gitu, tapi kita yang mengambil kesimpulan ya. Di bagian 3 ini yang paling penting, lalu baru kita lihat option. Nah, mana yang menyatakan kesimpulan dari yang ditanyakan tersebut. Oke. Jadi ini agak sedikit butuh ekstra pemahaman karena kita yang mengambil kesimpulan.
dari materi atau dari detail yang diberikan di pertanyaan di soal di teks di teks kita ambil kesimpulan. Nah, dia akan memberikan clue, dia akan meng-guide kita untuk mencari yang mana jawabannya. Nah, itulah dia yang namanya answer implied detail question. Implied, makna tersirat. Kita ambil kesimpulan. Dari mana tahunya soal itu adalah implied? Diketahui dengan kata ada implied, invert, likely, probably. Jangan berharap jawabannya ada dalam teks karena jawabannya kita yang menyimpulkan. Teks hanya memberikan arahan atau giringan sehingga kita menganalisanya dengan baik, kemudian tentukan yang mana yang dikehendaki jawabannya. Oke. Nah, contohnya bagaimana? Ini kan masih ragu. Contohnya saya akan berikan langsung ke dalam bentuk teks. Teksnya adalah yang berikut ini. Nah, teksnya kalau di buku itu pada halaman 118 ya. On page 118. Teksnya tentang Hawaiian language. Nih, udah mulai agak normal nih paragrafnya, sudah ada 2. Bisa 2, mungkin paling sedikit 3. 2 itu jarang. 2 mungkin bisa jadi aja kalau dia lebih panjang daripada yang ini. Karena TOEFL itu ada ketentuan paragrafnya dan jumlah katanya berapa. Ya. Nah, ada 2 paragraf. Kita nggak langsung baca full gitu. Paragraf 1 dan paragraf 2, no, karena tujuan kita bukan memahami isi teks secara keseluruhan, tujuan kita adalah menjawab soalnya. Kalau tujuannya menjawab soal, kenali soalnya bagaimana. Di skim aja atau di scanning aja nih, ini tentang Hawaiian language berarti yang dibahas. Nah, itu aja di kepala kita sudah oke untuk sementara. Nah, tujuannya akan menjawab pertanyaan, kita lihat pertanyaannya jenisnya apa. Nah, kan udah 3 saya ajarkan. Unstated, pronoun, sama implied. Nah, ini sudah harus bisa. Kalau melihat soal TOEFL, ini pertanyaan apa ini? Dan bagaimana prosesnya? Karena masing-masingnya kan berbeda caranya. Nomor 1, di paragraf yang ini, di teks yang ini, baca baik-baik. Which of the following is probably not a Hawaiian word? Oke, itu soalnya. Kemudian, mungkin ada yang bilang, ini kan ada not, hurufnya kapital semua. Berarti kan ini adalah untuk kategori unstated, ya kan? Karena yang saya pelajari sebelumnya, kalau ada capital not itu adalah unstated. Ya, tapi setelah not ini kan nggak ada kata-kata mentioned, discussed, ya. Berarti tidak semuanya yang pakai not besar itu adalah unstated. Dia unstated jika di belakang unstated not itu, di belakang not itu ada stated, ada mentioned, ada discussed. Nah, kalau yang ini adalah implied. Kenapa? Karena di depannya, coba lihat nih, ada probably. Nah, ini penandanya. Probably not a Hawaiian word. Nah, kata kuncinya adalah probably. Ini pertanyaannya adalah tentang implied detail. Kemudian cari keyword lainnya. Yang mana yang ditanyakan sebenarnya di soal ini? Not a Hawaiian word. Yang bukan Hawaiian word. Kita nggak akan langsung ketemu dia dalam teks, tapi dia akan memberikan penjelasan sehingga ketemu kita maknanya. Nah, kata kunci not a Hawaiian word ini, ya, Hawaiian word ini yang kita cari di dalam teks. Nah, di baris keberapa dia biar bisa kita perhatikan. Karena langsung dari awal, dari sini ya, berarti paragraf 1 nih dia akan dibahas. Nah, kita baca paragraf 1. Kita baca ya. Is a melodious language in which all words are derived from an alphabet of only 12 letter. Berarti ada 12 letter di sana. The 5 vowels A, E, I, O, U. Dan yang 7 konsonan H, K, L, M, N, P, W. Ya. Each syllable, suku katanya berakhir dengan vowel. Berarti Hawaiian word itu suku katanya
berakhir dengan vowel, dan dua konsonan never appear together. Ya, kita lihat nih. Katanya tadi si silabelnya itu berakhir dengan vowels. Kita lihat option kita. Berakhir dengan vowel semuanya? Yes, vowels. Berarti A, B, C, D semuanya masuk kategori. Kemudian selanjutnya, two konsonan. Konsonan yang mana tadi? Ini ya, konsonan adalah H, K, L, M, N, P, W. Ini, si konsonan ini nggak pernah appear atau muncul bersamaan. Jadi nggak ada huruf konsonannya bergandengan. Kita lihat lagi sebelah sini. Ada nggak itu? A, oh semuanya cocok nih. B, semuanya cocok. C, ada nih dua konsonan. K dan L bergandengan. Muncul nggak dia di Hawaiian language tadi sesuai penjelasannya? Katanya adalah two consonants never appear together. Berarti jawabannya adalah C, yang nggak akan mungkin terjadi di kalimat atau di bahasa Hawaiian. Nah, ini yang menarik kesimpulan itu namanya. Membacanya dari penjelasan, baru dilihat mana nih yang nggak kategori. Kalau contoh teks yang begini, nanti contoh teks yang lain dengan cara yang begini pula. Ya. Nah, kemudian yang kedua kita lihat, kalau dilihat dari soalnya, it is implied that saya kalau maaf pronunciation-nya ya, it is implied that luau, ya, berarti yang ditanya implied. Nah, ada implied, berarti ini kalimatnya adalah kalimat mencari pertanyaan yang mencari implied, ya. Kita yang mengambil kesimpulan dari penjelasan tentang apa yang ditanyakan di pertanyaan ini, luau. Nah, ini yang dicari di dalam teks. Di mana ketemunya? Coba dilihat. Ketemunya di sebelah sini nih. Nah, ini dia. Kita akan mencari ini. Dia akan bilang ada kata dance, face, concert, atau language itu secara terang-terangan, tapi dia jelaskan luau ini adalah where everyone, setiap orang, eats too much. Eat too much, it and be invented afterward to a dance. Berarti yang pertamanya eat dulu, baru setelah itu dance. Berarti luau ini adalah apakah dance, apakah concert, apakah language? No, ini kan yang kedua. Yang pertamanya adalah face. Nah, ini kosakata baru lagi. Berhati-hati dengan sinonim yang akan diberikan oleh opsi pada A, B, C, D reading ini. Face ini yang sama artinya dengan luau, makan besar gitu, feast. Oke? Jadi jawaban untuk nomor 2 ini adalah bravo. Nah, begitu proses mencarinya. Ya, memang harus seperti yang saya bilang tadi juga, proses agar lebih gampang selalu di reading itu, reading diselesaikan dengan banyak membaca, sehingga kosakatanya juga banyak dan lebih gampang nanti mencarinya. Ya, sudah selesai materi kita untuk pertemuan pada sesi ini. Nah, untuk latihan di answer implied detailed questions ini, silakan buka halaman page 119. Itu ada teks tentang, awalnya adalah extension, ya. Oke, exercise, TOEFL exercise 6 itu teksnya adalah extension, jumlah soalnya ada 3. Nah, si jawaban di soal ini akan kita diskusikan pada kolom komentar di Google Classroom. Nah, sekian dari saya untuk hari ini tentang videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.